dia akan naik ke sini. Dan ini kalau diputar begini, dia akan naik kilo pendil-pendil lagi, ya, akan naik ke atas untuk mengukur berapa liternya sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh mentilnya. Ini apa sih, bola. Oke. Ya, jadi ini adalah oximeter. Ini namanya humidifier. Humidifier itu adalah pelembabnya. Itu bisa dibuka. Kasih air. Gitu. Airnya air apa? Air biasa. Ya. Mau dikasih NaCl boleh, dikasih air boleh. Ya, pokoknya aja air racun. Air dikasih es kali. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melembabkan. Namun ada beberapa indikasi pasien yang tidak boleh diberikan. Beberapa rumah sakit tidak memperbolehkan yang basah. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini, apalagi pada pasien-pasien yang diberikan oksigen cukup lama, itu pakai kering saja, buang nggak boleh pakai. Ya yuk sih kejar kosong seperti ini ya. Kenapa? Karena ketika banyu resiko ada lumutnya, ya, apalagi kalau airnya air keras seperti itu, nah itu berlumut. Itu harus sering-sering membersihkan. Nah kalau pada pasien-pasien yang lama berikan oksigen lama, itu biasanya ini tidak akan kering. Oksigennya oksigen sentral. Nah, pelembabnya itu dari oksigen sentral. Lewat samatori sing ngarep terus kadang sampai pohon SSI itu ya. Nah, lihat di rumah sakit depan ono kotak awet gitu ya, itu jenenge samator. Ini masa bisa masan itu? Ya, bisa. Kalau ganti, apakah kemudian diputar seperti ini bisa dibuka. Ya, nggak usah diambil tak ini nih, kalau ganti diambil ini saja ya. Nah kalau mau yang basah seperti ini harus diganti tiap hari airnya supaya tidak berlumut. Oke. Kemudian untuk memasang oksigen, untuk memberikan oksigenasi ini tidak bisa nginep dong, masuk pasien ini malah dongkol ini, ya. Dihubungkan dengan selang atau kanul, ya. Istilah kerennya adalah kanul. Kanul itu selang. Nah, kanulnya itu ada beberapa jenis. Kalau yang seperti ini, karena dia ditaruh di hidung tok, maka disebut nasal kanul. Kanul atau selang yang dipasang di hidung saja. Kalau yang seperti ini, dua-duanya ini sama, adalah masker, ya. Bedanya ini sama ini apa? Ada katupnya. Kalau anak kecil itu ukurannya tok yang membedakan, ya. Yang membedakan ukurannya. Kalau sak meniki dewasa, hanya kan kayak gitu. Hanya tak enggak. Oh, nanti tisu basah enggak? Mau tisu basah? Ada tisu enggak? Tisu biasa? Adik kok diam saja ya. Dan bisa masuk. Ini tisu. Ya, ketika isi tuh temenan. Wah, kakak Sandi. Set ayo tulisan. Aku aku baca. Aku dungi. Nah, caranya ketika kita memasang seperti ini, bagian ini adalah penghubungnya. Tutup. Biru. Kemudian dinyalakan. Kalau nasal berapa? Masukkan YouTube ya. 3 apa? Tergantung biasanya. Tergantung dia sesaknya. 2. Oke, sekarang menghitungnya seperti ini. Betul. Sirahku gede langsung. Ya. Jadi kita cek dulu pasiennya. RR-nya berapa?
Ya. Melihat RR bagaimana caranya? Itu dia. Bagaimana? Gini. Pakai ini. Oh, enggak. Bentar. Ya. Ini Nadia. Jadi dilihat pergerakan dia pragmanya, ya. Untuk pernapasan di atas normalnya berapa normalnya? 16 sampai 16 sampai 20 kali per menit. Untuk pernapasan di atas 20, ya, di atas 20 sampai 24 kali per menit itu membutuhkan bantuan oksigen sebanyak 3 sampai 5 liter. Ya. Nah, untuk bisa memberikan oksigen 3 sampai 5 liter cukup diberikan dengan nasal kanul. Jadi kapan kita menggunakan nasal kanul? Jika pasien lebih dari 24 per menit. Jika RR pasien di antara 20 sampai 24 kali per menit. Kadang 26 masih dikasih ini ya, masih dikasih ini 5 liter. Ya. Ada beberapa yang mengatakan ini sampai 8 liter masih tetap menggunakan. Jika RR pasiennya di atas 24 sampai 32 kali per menit, maka menggunakan masker ya, karena kebutuhan oksigennya lebih banyak. Berapa? Kurang lebih 8 sampai 10 atau 12 ya, banyak variasinya ya, 8 sampai 10. Ada yang menyampaikan 6 sampai, ada yang 8 sampai 12, ada yang 6 sampai 10 ya. Liter per menit. Nah, kalau 8 sampai 10 itu diberikan nasal nggak mencukupi ya, yang masuk ke hidung itu tidak sesuai dengan kebutuhan, makanya diberikan lewat masker ya. Berarti apa dulu yang harus dilakukan? Menghitung RR pasien ya. Setelah menghitung RR pasien kita tahu kebutuhannya. Oh, ternyata RR pasiennya ya sesak, hitung 24 kali per menit, maka kita ambil nasal, dipasang, kita buka sekitar 5 liter per menit. Ora iso iki. Ya, iki epok-epok eman, kakek epok-epok ya. Pura-puranya ini sudah naik sampai 5. Dicek dulu. Ya, dicek dulu ada apa tidak. Kemudian ambil tisu. Ya. Ambil tisu. Dibersihkan dulu hidung pasiennya. Mbak, ingosen, Mbak. Kemudian Aku iya gak langsung dikek. Kamu baik kapan? Iya. Kayak enak keri panas. Ya Allah, matanya. Kayak sapi. Tapi masuk banyu sudah malah. kena tadi yang pas dia julid tadi. Kena, ini kan video. Ada video. Waduh. Ya. Ya, steril kan. Dirapatkan di belakang. Enggak ada steril. Iki anak aku ngerti ya. Itu begini kayaknya kan saplas lari. Kayo. Oke. Aku dulu mau mati. Terus akan lebih membantu jika posisi pasien Duduk. Setengah duduk. 45 Derajat. Ajak salahno aku nek gak eno stiker lho ya. Jika sudah dilepas, jangan lupa dibersihkan lagi ya. Hidungnya dibersihkan lagi. Kemudian dimatikan. Banyune kok enggak metu teko iku. Ya, airnya nggak keluar. Ini biasanya berkuduk. Iya, tapi dia nggak akan Aku tahu keluar dicoba di kan sini. karo Kenapa? Bu Indah. Dia fungsinya hanya sebagai pelembab. Iya, wis entek di situ koyoke. Kayak Sing air. ijo terus aku. Kenapa kok harus dikasih pelembab? Karena epitel hidung kita itu sangat lembab. sensitif ya. Sedangkan oksigen itu sifatnya sebetulnya korosif ya. Jadi gampang mengiritasi. Nah, bikin kering oksigen itu. Nah, kalau lewat hidung kita kemudian ini bikin kering, apa yang terjadi pada saluran nafas dan di hidung kita? Kering ya. Nah, kering gampang
iritasi. Gampang menyusun. Gampang iritasi nanti ya, luka dan lain sebagainya. Kalian kalau pilek ngono kan gampang luka ya, garing. Bala-bali ngenek-ngenek kene garing ketat, gampang luka ya. Sama seperti itu, makanya perlu ada humidity. Kalau masker, misalnya pasiennya wah, iki kok ketokane tambah sesek, perlu diganti dek jebokno masker dek. Ya saya seperti itu ya. Harus dijogono masker sing. Masker. Jebokno masker Tambah sesek. Oke ya. Sama, jadi ini dipasang dulu. Bersihkan. Nah, ini biasanya memang pasien-pasien lain ya. Nah, jangan lupa dibersihkan, disterilkan. Bukan Nek, baru ya Bu. Kalau di RS. Bekas-bekas digawe. Enggak, anyar ya. Di IGD biasanya Beberapa anyar. Rumah sakit ya. Ada beberapa rumah sakit itu yang memang recycle. Oh, sekali pakai. Recycle itu Dipakai digunakan kembali. sebagai- Recycle kok sekali pakai. Recycle. Oh iya. Disposiblean sekali pakai. Tapi Ya, lali rek ngantuk rek. sterilkan, betul. Oh, dicuci. Nggih. Cuma nek saiki Iya. yo mungkin Iya. sudah Iya, nek gak- banyak nek gak- nek gak disteril. dicasno ya. Kan baru. Dicaskan ke pasiennya. Kalau baru itu biasa dicas sama pasiennya. Biasa pasien kelas yang bisa dicaskan alat-alat seperti ini. Ya, saya juga pulang. Iya, aku Karena juga. dicaskan Jalan. dibayar ya. Iyalah. Nek sing rumah sakit sing iki lek Bu Aring zaman biyen nek di rumah sakit ya Bu toples ngono iku ya. Dek coba masker coba toples ini. Ya. Berapa liter? 8 sampai 10 atau 12. Oke, kita 10 liter. Nah, cek dulu ya. Gelat. Iya, kamu nices. Enak. Cek dulu ya. Ada Kering ada ini apa gatel. udah Lumut itu meneng. adem. Iya. Gak enak. Nah, kemasan Gampang wangi. ini ya, pastikan ini ada di Di sini. dagu. Ya. Nah, ini. Duh, ekspresi ini kamu. Ya, biasanya aku kayak film Indosiar. Aku menangis. Jadi pastikan di sini. Gak oleh ngono iku. Wong iki ku Wis gawe tak bahan lagi praktek. pelajaran. Iya. Soalnya sapa mau gelem. Salahnya menawarkan diri. Waduh, kecil ini sebetulnya rong iki. hanya untuk penahan. Karena kamu butuh sing ukuran dikit. Gumpet deh. Semua ada buka tahu. Oh, sampean gak apa-apa Rahmat. Enak. Apa? Enak aja rambut karet. Kalau sudah dilepas, ini kan untuk penyangga apa? Hidung. Hidung. Ramah. Masa nek ono udarane ambu karet. Gak enak, Cek. Iya. Dingin. Belum pernah ya? Adem. Terus kok kayak gini gampang wae. Kemarin pas nyiap kok gak golek sing amat isi. Itu salah ambil paling. Apa nih? Dikone. Apa nih? Dikone jadi nih. Disuruh itu, yang itu. Gak enak. Cuman ada satu tadi. Anu. Di Ini depan. gampang wae. Kayak kaptek wae ledek ini walaupun. Ya, kalau sudah kamu dilepas, misalnya pasiennya sudah tidak sesak, dilepas tutup lagi. Dilepas ya, jangan kemudian nggak apa-apa terus. Kenapa? Karena oksigen itu untuk beberapa kelas itu kena cas. Ya, dipasang oksigen kena cas. Jadi kita sebagai advokat pasien juga perlu memperhatikan berapa banyak biaya yang nantinya dikeluarkan pasien jika sudah tidak perlu tapi masih diberikan. Ya. Nah, ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, itu biasa bisa diganti dengan Sakit itu. buatan. Nah, bawa itu Sama. sakit. Itu yang kayak buat nebul, iya nebul. Nah, ini Unbag. pakai itu bisa itu diganti dengan ambu bag sing Ya, yang gede. Itu ada. Iya, Pak. Pak Ari saya tahu. Jadi gue deh Ya. obat jadi. Kalau ini namanya ambu bag. Iya, kayak Ini ambu bag. Iku buat orang Ya, biasanya ini wis juga bisa Jangan pakai. mati. sedino. Jadi Yang bu. ini Buat pasien yang sudah buat Senin Kamis Kamis ya, yang pasien yang memang Apa ada Senin Kamis? ambak aneh. Jangan mati. ininya diganti. Ya Bu ya. Buat pasien yang Senin Kamis ya Bu. Iya, ini dihubungkan dengan
Itu selang. Oksigen. Oh, kanul. Atau boleh jadi misalnya ini diganti. Tergantung. Mati. Enggak menyerah. Nah. Bukan, Bu. Bukan ini pasangannya. Ya. Jadi ada yang apa namanya? Iki biasanya diberikan kalau pasien itu Mau mati. Mau mati. Kandane kan Senin Kamis tok. untuk membantu pasien yang membutuhkan oksigen ya di dalam biasanya untuk perjalanan. Jadi pakai itu. Kalau dari mau rujukan. Aku yo enggak iki biyen tau. Nanti nafas toh. Ya, atau pada pasien-pasien yang di ambulans. Oh, seperti itu. nanti Ya, jantung. atau diberikan RJP ya. Biar tidak mouth to mouth ya, Resusitasi. biasanya kan pemberian oksigennya itu mouth to mouth begitu ya. Nah, kalau mouth to mouth itu kan mulutnya yang memberikan bantuan itu menutup mulut yang diberikan bantuan. Ya. Jadi ki mulutnya gimana? Begitu. Ya. Dikasih. Nah, gantinya adalah ini ya. Ini dimasukkan semua ke mulutnya begini terus di Pompa. Nah, dengan hitungan yang nanti sampean akan diajarkan pada saat RJP. Ya, jadi ada hitungannya, ada iramanya. Nanti ada sendiri 2 SKS. Ya. Itu. Oke. Gampang tuh nek oksigenasinya. Gampang, Bu. Yo enggak kok. Nah, itu untuk pemberian oksigen. Ada pertanyaan untuk oksigennya? Ya. Nah, sekarang kita ke Nebul. Wah, bilang cairan. Nebul. Anak nebul. Tuh nebul. Apa itu? Nebul kayak ada Iya. bayi batuk. Iya. Oke, Kak Wato. Ya di apa Ya, enggak saja gitu. gitu. Anune kok diuap ngene. Iya, mergo areke muntah. Areke muntah. kemudian berikutnya. Adikku tahu ya, iku. Ini oksigenasi Ya, ini nggak untuk iki, pasien-pasien tapi sing anak. yang sesak. Ya, Anak cep-cepan. sesak, RR-nya lebih dari normal. Kemudian ada kondisi-kondisi gangguan pernafasan. Kalau ini berarti gangguan pola nafas, gangguan pola nafas saja. Kemudian jika masalah yang kita temukan adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, ya, maka apa yang perlu kita lakukan? Apakah pemberian oksigen saja cukup? Tidak Tidak. Apa yang perlu dilakukan? mengeluarkan cairan dahak. Harus mengeluarkan dahak, ya. Cara mengeluarkan dahak ada beberapa macam, ya. Ada beberapa cara untuk mengeluarkan cucuk, ya, iku umbel nah iku ya. Bayi umbel bayi itu cucuk. Tapi kalau untuk dewasa, yang pertama tanpa alat dulu. Yang pertama adalah pasien diajarkan untuk batuk Efektif. Betul, ya. Ngono. Caranya Aku batuk lebay. untuk Batuk efektif, enggak, batuk pasien jaim. diminta untuk duduk jika mampu. Jika tidak, kita bantu untuk posisi setengah duduk, ya. Yo ngene. Oh, Kok dicek kene ya. no. Kemudian, Oh tuh, Mbak. terima kasih ya, banyak isinya dan sangat bermanfaat. Alat yang dibutuhkan untuk batuk efektif adalah yang pertama bengkok untuk membuang dahak tisunya, dahak ya. Maksudnya disuruh megang tisu untuk membersihkan mulutnya. Kemudian boleh pakai bantal, boleh juga pakai handuk. Ya, kemarin sudah dikasih Bu Arin SOP-nya ya untuk batuk efektif. Tidak dikirim. Lali, anjir mesti tidak dikirim ya. Diki- Boleh pakai bantal, boleh pakai handuk, ya. Yang handuk itu digulung. Kirim Kemudian dibanding ditaruh di perut marah-marah. untuk sebagai tekanan ya. Iya. Jadi tangan ini tinggi no.
Nah, ya. Posisi pasien. Nah, kemudian untuk batuk efektif, maka pasien diminta untuk nafas dalam. Bagaimana cara melakukan nafas dalam? Tahanan dong. Bu, sambil pegang ini ya Bu ya. Oke, nanti kalau batuk dikeluarkan yang keras, ikuti saya. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Lagi, tarik nafas lewat hidung, Tahan. hembuskan lewat mulut. Lagi, tarik nafas lewat hidung, Tahan. tahan, Tahan lagi. batukkan. Jadi ketika itu ada dahak, ya, ada dahak di sini. Ketika dia habis nafas dalam, ya, setelah nafas dalam yang ketiga, kemudian ditahan. Iku kemarin kuat iki kuat jeremu nah, pada saat oksigen itu to. dibutuhkan, Aku ikut aku. sehingga Jeremu iki dahaknya to. akan keluar. Namun, jika dahaknya masih susah, maka perlu kita bantu untuk merontokkan dahak tersebut. Ada dua cara untuk merontokkan dahak yang ada di lobus paru. Yang pertama dengan cara clapping atau ditepuk. Yang kedua dengan vibrating atau digetarkan. Nah, untuk menggetarkan kita harus tahu dulu di mana posisi dahaknya dengan cara auskultasi, di mana letak rongkinya. Kemarin ketika kita melakukan pemeriksaan kan boleh dari belakang ya, paling gampang ya. Kita dengarkan ya. Kanan, tarik nafas. Kiri, bawah. Itu Bu. Oh, itu mah kurang diumat nah ya. Nggih. Oh iya wis. Bedes sih. Lah apa bedos yo enggak. Ya, kamu gantian sing kasih pasien nggih. Sing kepengin ero rasanya oksigen mang, nanti boleh. Aku pengen. Aku aja yang mau praktek. Ya, wis, monggo. Engko ada yang praktek, ada yang jadi pasiennya dengan temennya memasang oksigen ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Makasih ya Firman ya. Kalau anu itu Firman apa David sih? Bu aku rene pokoknya Firman. Ya. Ditarik nafas, hembuskan ya. Zigzag ya, kanan. Ini kan di ICS 2 ya. Iya. Kanan, kiri, bawahnya kiri, kanan. Sampai berapa? ICS Sampai ICS ke 5. 5 ya, sampai ICS ke 5. Kemudian di mid Clavicula. kanan kiri ya, cek di mid clavicula. Oke, di mana letaknya ya? Kalau misalnya kita mendengarnya di sini ya, di lapang paru kanan sama kiri, kita lakukan clapping ya. Kalau clapping dulu ya, terserah nanti boleh dipilih mau clapping, vibrating atau kombinasi clapping dan vibrating ya. Tangannya dibentuk seperti mangkok seperti ini ya. Terus lek mukul ugel-ugelan ya sing digerakkan. Jangan begini, kalau begini sakit ya. Enak rek Rahma. Joget tangannya. Gak usah keras-keras, karena tujuannya untuk merontokkan. Atau boleh dengan vibrating. Kalau vibrating begini kan. Tergantung di mana. Kalau di sini ya, ini yang ditepuk-tepuk ke atas kan. Kalau ini memang misalnya banyak dahaknya, nak ditepuk ngono ku enak rasanya. Kayak dipijeti ya, atau digetarkan seperti ini. Nah, Lek kudu digetarkan setelah diteluk ngene tok. dirontokkan dengan vibrating atau clapping, pasien diminta untuk
Apakah dengan vibrating dan clapping bisa keluar dahaknya? Tidak. Tidak. Karena itu tadi untuk merontokkan, untuk mengeluarkan dengan cara Tadi kayak apa itu mau Batu jenenge? efek nafas. Batu iya, batu efek. Jadi dilakukan kombinasi antara clapping, vibrating dan batu efek. Oke. Nah, sekarang kasus berikutnya. Jika dengan clapping, dengan vibrating nggak mau rontok saking kentalnya dahak tersebut, maka perlu diencerkan. Diencerkan dengan menggunakan apa? Minum air. Boleh minum air hangat. Kalau nggak mempan dengan air hangat, maka perlu dilakukan Oke. Nah, sekarang kita melakukan nebulizer. Loh, enggak ya? Gak kita kok. Enggak hidup lagi ana. Jangan kocak. Golekno ora. Mbok. Iku apa? Ijo-ijo iku. Gak iso rek, gak ono. Ya, jadi ini dipasang dengan Apa lab gak ono cocokane? dihubungkan dengan Iku lho kabel apa? oksigen. Iya. Mau instrumennya. Enggak, di sormik kalau ada kabel. Gak apa-apa Kalian tahu saja ya, alat nebulizer ada banyak macamnya. Ini adalah salah satu. Ya, ini salah satunya. Ini apa ini bukan? Buka apa, Bu? Buka gawe larutan pentolinnya. Itu tuh. Nah, ini buka ya. Kayak Itu loh, Bu. Kita itu. Nah, ini apa? Enggak ketok lho ditakoni. Wong ita itu. Iya, Bi. Dewi Nah, boleh. Di sini ya. Jadi saya mau. Jadi ini cuma alat untuk penguap saja, enggak, ternyata ini enggak perlu dikasih apa-apa, ya. Ini dipasang. Kemudian pentolinnya alat obat yang untuk obat yang digunakan untuk pengencer dahak pada umumnya adalah namanya Ventolin. Ini ya Ventolin. Iya, Ventolin. Ya, Kak Ketok. Ini Kak Ketok. Ventolin, ya. Ini dibuka, dimasukkan ke sini, ya. Beberapa cuman ini saja, ada yang kemudian diencerkan tergantung indikasi dari pasiennya, ya. Tergantung advis. Karena ini termasuk jenis obat. Nah, untuk pemberian obat ini perlu ada advis dari dokter. Apakah perlu seperti ini ataukah hanya air saja? Ada beberapa yang cuman air saja. Ya, Iya. Ini kita. Ini orang ini, kayak banyu. Bukan ini. Iya, di sini itu Ada aja. dikasih infus tok, Bu. Biasanya di sini dimasukin situ aja, Pak. Bukan di infus. Kak, mana aku di infus? Iya, ada mau dikasih apa? NaCl tok. Sampean ngomongnya infus. Nah, ya. Oke, baik. Saya bisa paham maksudnya. Jadi ada yang dikasih Ventolin, ada yang cuma dikasih air saja. Nah, biasanya kan kita kalau di rumah sakit nggak pakai air ya, pakai NaCl. Jadi ini cuma dikasih NaCl, ngono teman maksudnya ya. Dikasih NaCl tanpa Ventolin. Nah, itu tergantung pada advis dokter. Fungsinya untuk apa sih saja ini? Kan hangat ya, biar hangat saja supaya dahaknya keluar, bisa encer, bukan bisa keluar, bisa encer. Untuk mengeluarkannya tetap dengan menggunakan batu efektif. Jadi dimasukkan di sini, kemudian kita sumet, ya. Ini di bapak ini ya. Enggak perlu pakai oksigen. Enggak perlu pakai oksigen, bebas ya. Jadi dia akan mengeluarkan asap di sini, uap. Ya, dia akan beruap. Jadi nebulizer itu pada medik uap ya. Iya. Nek kalian tidak punya nebulizer boleh pakai gandang nek oma nek Ibu Mariata. Iya. Iya, pas panas-panas aja, Pak. Ya, ini dipasang sampai
obatnya habis. Ya. Nah, di sini akan terasa hangat. Setelah habis diminta untuk batuk efektif. Oke. Ada beberapa jenis nebulizer. Ada nebulizer yang nggak ditaruh di sini pentolinya, di alatnya. Jika ada, ya. Jadi ada bermacam-macam alat nebulizer. Nanti setiap tempat, setiap alat pasti kita harus belajar lagi. Oh, ini bagaimana cara penggunaan nebulizer jenis ini. Tergantung merek. Oke, review. Pada pasien dengan gangguan pola nafas, kita memberikan Nasal. oksigen. Mau dibutuhkan nasal, mau masker, tergantung pada RR. ya, RR, sehingga menyesuaikan kebutuhan oksigen. Kemudian jika pasien tidak hanya gangguan pola nafas tapi ada bersihan jalan nafas, Akan dilakukan untuk kita curiga ada apa? Cairan. Ada sekret. Nah, maka perlu diapakan sekretnya? Dikeluarkan dengan cara apa? Jika tidak bisa bantu efektif karena kental, kita perlu adanya dorongan. merontokkan sekret tersebut, ya, dengan cara Gini kan, ketar. clapping atau vibrating, digetar atau ditepuk. Ya, sebelumnya kita harus melakukan apa? Auskultasi. Untuk apa? Untuk mengetahui letak dahak. Untuk mengetahui di mana lokasi dahak tersebut. Jika dengan cara mekanis seperti itu tidak berhasil, maka kemungkinan dahak terlalu kental. Bisa kita bantu dengan minum air hangat atau diberikan bantuan nebulizer. Kemudian dahaknya dikeluarkan dengan menggunakan apa? Batuk efektif. Jadi apa yang selalu tetap diberikan kepada pasien kalau pasien itu berdahak? Latihan batuk efektif. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Sawah. Untuk oksigenasi, membantu pasien melakukan fisioterapi dada. Nah, semua rangkaian mulai dari batuk efektif, vibrating, clapping, pemberian nebulizer itu disebut sebagai fisioterapi dada. Ya, mau yang mana yang dipakai? Apakah bantu efektif saja? Apakah dengan bantuan clapping, vibrating, ataukah dengan nebulizer? Itu tergantung pada kebutuhan pasien. Oke? Selanjutnya adalah suction. Alatnya kayak tulinan Kak. Model baru kabeh. Plastik kabeh. Mixer. Iya, mixer iku man. Blender. Cap-capan itu ada cap-capan. Buku. Kalau anak ya sini. Gitu. Apa garing kok iku langsung ini. Ini harusnya ada penghubungnya ya. Iya. Ada selang kecil lagi yang menghubungkan ini dengan Itu. dengan ini dengan pasiennya ya yang dibutuhkan. Nah, pada pasien-pasien sadar, biasanya suction ini digunakan untuk apa? Untuk mengambil dahak. Oh. Dahak. Kemudian kalau pasien sadar seperti ini, dalam kondisi normal seperti ini, membantu ketika pasien sikat gigi, kemudian disuction dahaknya. Kalau dia misalnya nggak bisa keluar, bisa batuk tapi nggak iso mengidokkan apa Mengeluarkan. bahasa Indonesia ya, meludahkan ya, meludahi sobat meludahkan dahaknya keluar, kita bantu dengan suction. Namun suction ini paling sering digunakan pada pasien yang terpasang tracheostomy, yang di sini ada lubangnya. Oh, yang karena di rokok-rokok itu kan. Ya, jadi biasanya kenapa pasien itu butuh tracheostomy itu jika jalan nafasnya yang atas, saluran nafas yang atas itu tidak bisa digunakan.
sehingga pasien perlu dibantu pernafasannya, dibikinkan bypass. Dari sini dibolongi, dihubungkan dengan ventilasi, ya, alat ventilator, ya. Sementara sambil menunggu jalan nafas yang bagian atasnya diperbaiki. Misal karena infeksi, misal karena ada apa, ada tumor dan lain sebagainya di saluran nafas atas perlu diperbaiki, maka dibikinkan bypass. Namun ketika ada lubang di sini, kemudian dipasang alat, maka tubuh akan mendeteksi itu sebagai benda asing. Ketika tubuh mendeteksi itu sebagai benda asing, maka tubuh akan otomatis mengeluarkan sekret, ya, sebagai bentuk pertahanan tubuh. Ya kan dianggap benda asing tuh, akhirnya si neutrofil itu yang memproduksi nanah itu, ya, itu dia ikut membantu makrofag untuk melawan yang dianggap sebagai benda asing tersebut, maka terbentuklah sekret tersebut. Nah, sekret itu kan nggak mungkin dikeluarkan dengan batu efektif, ya, kan nggak mungkin juga kita bantu dengan klepeng di sini, ya, metune tetap akan tidak akan bisa keluar. Makanya dia harus dilakukan suction. Nah, cara melakukan suctionnya ini ada panulnya, ya, ada selangnya begini. Ini yang ganti-ganti, ya. Kalau ini cukup satu, ini nggak diganti, ya. Bukan satu orang satu kalau ini, ya. Tombok akeh. Nah, ini ada ini, ya, ada apa? Ada selangnya. Apa di sini poe-poe gitu, kayak selang gitu, ya. Jadi ada bentuknya sepanjang ini biasanya. Sepanjang ini, ya, bisa dihubungkan dengan suctionnya. Ini dimasukkan ke bolongan tracheostominya pasien. Nah, oksigennya dibuka dulu, ya, yang dihubungkan dengan ventilator dibuka dulu. Kemudian ini dimasukkan, ya. Kemudian jadi ini, ya, ini kan ada dua. Lek siji dipetek, ditutup, maka dia akan mengalirkan cairan ke sini. Ya. Ini nek dinyalakno, ya. Kalau dinyalakan itu dia seperti nyedot. Suction itu kan sedot, ya. Nah, ketika ini ditutup, maka yang di sini, yang dihubungkan dengan sini akan nyedot masuk ke dalam sini cairannya, ya. Kalau ini dibuka seperti ini, ya wis ngowos, ya. Dia tidak akan nyedot ke sini. Maka caranya begini, ya. Ini yang. Nah, ini adalah tracheostominya yang ada di lehernya, ya. Kita memasukkan seperti ini sekitar 5 sampai 7 cm. Harus cepat, ya, langsung dibalas. Dan nariknya sambil ditarik ke atas ini, guys. Ya, nggak boleh lama-lama. Kenapa? Ketika kita terlalu lama nyedot ini, jadi di dalam atas oksigennya akan ikut ke tarik, pasiennya akan sesak. Ya, jadi harus cepat, ya. Seret, ya, 3 atau 4 kali dipasang lagi oksigen. Ditunggu lagi, dilakukan suction. Ya, jadi dimasukkan 5 sampai ini, ya, dimasukkan terus ditarik sambil diputer-puter supaya dinding-dindingnya bisa sekret yang ada di dinding-dindingnya bisa ikut tertarik. Nanti keluarnya lewat sini, ya, ada tulisannya ini nih, ya. Masuknya lewat sini. Nah, di sini ada lendirnya, ya. Suction ini tidak hanya digunakan untuk untuk sekret saja. Untuk misalnya kemarin kita sudah belajar juga tentang intraoperatif, ya. Nah, untuk suction darah, ya, supaya bersih itu juga pakai alat ini sama, jadi ditarik, ya, darahnya masuk. Ya. Jadi intinya suction itu adalah penyedot. Mau nyedot apa saja, mau nyedot debu pakai ini boleh, ya. Tapi kita dihubungno ambek kayak sing sapu nih, Gus. Ini lagi, ya. Mau coba? Ini yang kecil itu disambung. Iki dah. Iki dengan selang, ya. Selang sing Yang dibuat untuk ambil. Ya.
Aku dhewe iso ya. Aku mbek sapi ambek ngene cegak moncat. Oke, Saksen ada pertanyaan? Tidak. Ya, indikasi-indikasi pemakaian Saksen sudah paham ya. Biasanya ini kalau di ada di ruangan-ruangan ICU ya, kemudian di OKA, di poli ya, yang memang membutuhkan untuk disedot. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak silakan mencoba dan silakan